Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen buat untuk pembacaan Twin Flames di Agustus 2023. Ya, dan ini untuk zodiak. Kok zodiak lagi sih? Untuk Divine Feminine ya. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku kan seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat energi oracle-nya ya. Wow, Four of Pentacles, Divine Feminine. Energi kamu Four of Pentacles ya. Masih lihat tentang energi belonging, kepemilikan, sebenarnya energi yang memiliki perasaan emosi, tapi juga bisa energi yang mencari tempat tinggal. Maksudnya kamu ingin mencari tempat di mana tempat kamu berada, your home. Jadi aku merasakan di sini kamu seperti udah mengerti hidup itu seperti apa, cinta itu seperti apa ya. Dan kamu mulai mengerti kalau cinta itu tempatnya bukan di dalam sosok seseorang, tapi ada dalam diri kamu ya. Karena kalau kamu masih merasa cinta itu berada di sisi orang lain, misalnya cinta ada di divine masculine atau bersama pasangan kamu atau siapapun, kamu akan kehilangan diri kamu lagi ya. Itulah kenapa di pembacaan aku sebelumnya aku bilang kita harus belajar menemukan cinta dalam diri kita sendiri dulu. Kalau mencintai diri sendiri mungkin kamu pernah dengar, tapi menemukan cinta di dalam diri kamu sendiri artinya kamu udah punya cinta dalam diri kamu, itu hanya kamu perlu untuk menemukannya ya, Divine Feminine. Dan setelah itu kamu akan menemukan home, belong, where you belongs to ya, where you belongs to, tempat dimana untuk kamu pulang, tempat kamu berada. Maksudnya itu memang tempat kamu. Kamu seperti mencari tempat itu. Kamu kira kamu bersama divine masculine atau bersama pasangan kamu akan menemukan, ternyata enggak. Kamu masih menemukan kekosongan dalam diri kamu, dan kamu akhirnya akan menemukannya ya. Wow, Six of Wands. Kartu ini jarang banget keluar ya. Kalau pakai kartu oracle tarot ini jarang banget keluar kartu itu. Jadi aku bisa bilang adalah memang ini waktunya untuk kamu melihat ke dalam diri sendiri, kesakitan apa dan kekecewaan apa yang udah kamu jalani selama ini, yang udah kamu punya, yang masih kamu tahan ya. Kamu masih banyak bertanya-tanya dalam hidup ya, dimana hidup bukan lagi soal pertanyaan dan jawaban, tapi tentang menjalani hidup. Semakin kamu ikhlas dalam hidup kamu, semakin kamu gak akan bertanya-tanya, dan semakin damailah hidup kamu, semakin tenanglah hidup kamu tanpa kamu mencari jawaban yang sebenarnya udah ada dalam diri kamu. Karena pertanyaan ada karena sebuah jawaban. Jadi nggak mungkin pertanyaan ada tanpa adanya jawaban ya. Page of Cups sedang ngasih lihat kamu benar-benar akan dibawa ke arah surrender. Agustus di akhir Juli pun kamu udah, ataupun sekarang kamu udah ngerasakan untuk benar-benar pasrah dalam hidup, untuk menerima apapun yang terjadi di luar kendali kamu ya. Nggak ada yang bisa kamu pilih selain surrender, menyerah ya. Kalaupun kamu berusaha untuk nggak menyerah, tapi hidup memaksa kamu untuk menyerah. Three of Cups ya. Seven of Swords dan ada King of Pentacles ya. Energi cinta, energi kasih sayang yang ngasih lihat ya. Kamu benar-benar akan menemukan kestabilan dalam diri kamu. Begitu juga kamu akan menemukan kestabilan dalam hidup, cinta, dan karir kamu, keuangan kamu
walaupun masih ada kesakitan kecewaan, that's okay. Artinya saat kita sembuh secara spiritual bukan berarti semua keburukan, kelemahan kita, trauma kita hilang, no, tetap ada, tapi kita nggak akan terkontrol lagi oleh itu. Kita tetap bisa mengontrol diri kita. Apapun yang terjadi, ya kita nggak akan loss, kita nggak akan kehilangan diri kamu lagi, kamu nggak akan hancur-hancuran lagi, tapi kamu cepat bangkitnya, cepat keluarnya. Itulah spiritualitas, kalau kamu menyadari pola kamu. Ini yang terjadi, aku melihat ini energi divine masculine, ya, energi dia sekarang yang sangat-sangat nggak mengerti akan hidup, ya. Hancur-hancuran dia di sini aku melihat. Dia hancurnya karena dia ingin mendekati kamu, tapi dia nggak tahu caranya gimana lagi. Dan sekarang dia harus belajar melepaskan kamu. Lihat kamu bersama orang lain, itu makin buat dia sakit, makin buat dia kecewa, ya. Ini ketakutan dia, tapi nanti kita akan bilang di pembacaan selanjutnya, ini adalah ketakutan dia melihat kamu bahagia bersama orang lain. Dan there's nothing that he can do about, nggak ada yang bisa dilakukan, ya. Atau ya nggak ada yang kayak dia bisa, dia benar-benar lost, ya. Dia nggak pernah melihat dunia ini akan lebih baik kalau tanpa kamu. Dia ngelihat hidup ini sudah, karena apapun yang terjadi di sini, karena memang hidup, ya, yang terjadi mengajarkan kamu hal dengan cara yang menyakitkan, agar kamu benar-benar menghargai apa itu cinta, apa itu kasih sayang, dan apa itu pengorbanan divine feminine. Ya, kamu akan melihat walaupun kamu berkorban luar biasa terhadap seseorang, kalau memang dia tidak menghargai, dia tidak akan menghargainya, karena memang dia bukan orang yang akan menghargai itu semua. Tapi saat kamu bersama orang yang tepat, dia akan menghargai sekecil apapun yang kamu berikan untuk dia, ya. Dia nggak akan membuat kamu merasa tidak berharga, ya. Dia sayang, dia care, dia peduli sama kamu. Jadi aku ngeliat sini ada cinta baru banyak terjadi, divine masculine, divine feminine, yang memang nggak kamu cari. Kamu nggak mencari cinta, nggak mencari kasih sayang, tiba-tiba muncul aja gitu, karena memang saatnya untuk kamu buka hati, keluar dari zona nyaman twin flames, ya, keluar dari pola ini, masuk ke arah benar-benar spiritualitas yang memahami cinta itu nggak punya label, cinta itu nggak punya syarat, ya, dan cinta nggak harus yang namanya memaksakan seseorang untuk selalu bersama dengan kamu, ya. Ini yang pengen banget Tuhan ataupun semesta berikan ke kita semua, ya, agar kita menyadari hidup tidak seperti yang kita pikirkan dan yang seperti kita rasakan. Kita lihat kaset. Kamu masih ada overthinking, that's okay, kita manusia biasa. Kamu masih pengen untuk bicara, cerita, atau sharing apapun yang kamu rasakan, tapi ingat, semakin kamu sharing, kalau dengan orang yang salah, mereka akan menganggap kamu stres atau menganggap kamu gila, ya. Tapi kalau dengan orang yang tepat, kamu akan healing, kamu akan menyembuhkan diri kamu. So, hati-hati membicarakan perasaan dan emosi kamu, ya. Ceritakanlah dengan orang-orang yang benar-benar memperhatikan dan melihat apa yang benar-benar kamu lalui sekarang, bukan seseorang yang hanya ingin tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu, tapi di belakang kamu mempermainkan kamu, mengecewain kamu, ya. Reminiscing, keep shape, learn from the past, make memories. The phoenix, memori akan tenggelam, memang akan menyakitkan, tapi waktunya untuk kamu lepaskan,
agar apapun yang terjadi, versi baru hidup kamu ya akan terwujud. Karena apapun yang kamu tahan saat ini gak akan pernah cukup dan gak akan pernah bisa untuk kamu kalau memang dia nggak untuk kamu, cintanya nggak untuk kamu. Apapun yang kamu tahan, kerjaan, karir, atau apapun juga, bahkan divine masculine, semakin kamu tahan ya, semakin dia bisa tertarik dengan orang ketiga. Kenapa? Semakin kamu tertarik dengan dia, dia akan keluar energi narsisnya. Tapi dia nggak harus menjadi seorang NPD atau narsis ya, personality disorder ya, personal disorder ya. Kenapa? Karena dengan kamu menginginkan dia ngerasa bahagia, happy, tapi dia nggak akan bisa mencintai kamu dengan benar, karena yang dia cintai adalah diri dia, ego dia ya. Jadi dia nggak akan tahu gimana caranya untuk buat kamu happy dan bahagia. Dia akan fokus dengan keegoisan dia sendiri. Kamu akan ada energi meditasi atau kontemplasi tiba-tiba terjadi dalam diri kamu, divine feminine, dan kamu akan menyadari apa yang aku katakan ini perlahan demi perlahan. Walaupun masih bingung gak apa-apa, tapi kamu akan ngerti dan kamu bakal merasa hidup kamu jauh lebih baik ya. Karena memang kamu gak akan pernah cukup untuk siapapun, tapi kamu akan cukup untuk diri kamu sendiri, perfect untuk diri sendiri, dan memang untuk orang yang untuk kamu, siapapun yang untuk kamu, ya memang layak untuk kamu. Dan kamu bisa memilih mereka ini siapa, mau twin flames kamu atau bukan, mau soulmate kamu, karmik kamu, that's okay. Kalau dia ada di samping kamu, dia ingin serius sama kamu, so why not ya. Itu hanya label ya, hanya penamaan. Tapi kamu yang merasakan cinta itu, kamu yang merasakan sayang itu, kamulah yang tahu yang terbaik yang kamu butuhkan dan yang kamu inginkan. Okay, so that's it. Kita lihat untuk pembacaan divine masculine setelah ini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.